Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kin Bincang. Kin Bitekel Bincang-Bincang. Pada kesempatan kali ini, saya Rizka Rafika Aprilia dari anggota Kin Bitekel Komisariat Universitas Pekalongan yang akan memandu dalam jalannya podcast pada hari ini yang bertema peran milenial dalam penanggulangan bencana. Maka dari itu, alhamdulillah kita sudah kedatangan Bapak narasumber yang sangat luar biasa dalam menaungi bidang pengendalian bencana. Di sini ada Bapak Dimas Arga. Halo Pak, selamat siang. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Halo Kinbiers, di sini Bapak Dimas itu adalah Kepala Pelaksana PLT PBD Kota Pekalongan. Pak, sedikit sharing-sharing ya Pak mengenai PBD itu bagaimana kesehariannya, pekerjaannya, dan boleh ceritakan kepada Kinbi yang masih penasaran mengenai hal itu. Oke, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau biasa disingkat BPBD Kota Pekalongan itu adalah salah satu badan atau lembaga representasi dari pemerintah yang memang bekerja dalam hal urusan penanggulangan kebencanaan. Tugas utama kami adalah mewujudkan masyarakat Kota Pekalongan tangguh menghadapi bencana. Nah, salah satu upaya yang kami lakukan yang pertama kegiatan yang bersifat melatih, mengedukasi atau membangun kesiapsiagaan masyarakat bahwa kita tinggal di wilayah rawan bencana. Kegiatannya berupa kegiatan yang bersifat pelatihan, membangun keterampilan, kemudian simulasi dan sosialisasi tentang kesiapsiagaan dan cara menghadapi persoalan kebencanaan. Kemudian kedua, kami juga aktif melakukan patroli maupun monitoring wilayah Kota Pekalongan, termasuk mengidentifikasi wilayah rawan ataupun daerah-daerah yang rawan terhadap bencana. Kemudian yang ketiga, kami melakukan kegiatan tanggap darurat atau evakuasi kedaruratan. Ini berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan ketika ada masyarakat yang butuh pertolongan. Misalkan ada orang tenggelam, kemudian ada warga masyarakat yang kebanjiran, dalam hal ini kemudian membutuhkan pertolongan ataupun dipindahkan ke tempat yang titik lebih aman. Kemudian kami juga melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Ini artinya mengidentifikasi kerusakan maupun kerugian sebagai dampak daripada persoalan kebencanaan. Selain itu juga kami juga melakukan upaya mendorong kebutuhan logistik bagi masyarakat yang terdampak bencana ataupun ketika terjadi peristiwa bencana. Tentunya Badan Penanggulangan Bencana tidak bekerja sendiri, bekerja bersama dengan institusi lain, bersama dengan dinas terkait, dengan TNI maupun Polri, juga bersama dengan masyarakat, relawan, dan dunia usaha serta media massa. Keren ya Pak. Maksudnya dalam pekerjaan dari PBDB sendiri ada beberapa pihak yang ikut dalam melaksanakan penanggulangan tersebut. Pak, mengenai kebencanaan sendiri, apakah PBDB itu hanya menaungi kebencanaan saja atau di luar kebencanaan? Monggo jelaskan Pak. Jadi persoalan bencana ini kan adalah persoalan pengetahuan, persoalan membangun ketangguhan masyarakat ya. Tentunya tidak hanya dalam hal kebencanaan semata, tapi berkaitan dengan lingkungan sekitar, berkaitan dengan dampak daripada perubahan iklim ya, berkaitan dengan perilaku maupun budaya masyarakat kita. Jadi tidak hanya sebatas pada saat terjadi peristiwa kebencanaan, karena bencana ini adalah pengetahuan ya yang harus dibangun, yang harus dimiliki oleh masyarakat, sehingga ketika nanti terjadi peristiwa bencana itu nanti masyarakat ataupun warga terdampak itu memiliki pengetahuan ataupun kemampuan untuk bertahan, sehingga dampak ataupun resiko
terhadap pribadi atau perorangan itu bisa diperkecil. Dan juga bisa mencegah ya Pak Yap. untuk Nggih. menghadapi bencana Nggih. ke depannya. Heeh. Pak, di sini ada pengen tahu juga peran dari BPBD sendiri itu dalam saat ada bencana di Kota Pekalongan itu bagaimana Pak? Jadi dalam upaya penanggulangan bencana khususnya pada saat terjadi bencana. Jadi sebelum kami terangkan peran kami pada saat terjadi bencana, perlu kami sampaikan juga kepada teman-teman generasi milenial bahwa tahapan peristiwa kebencanaan itu ada 3, atau dalam manajemen bencana itu ada 3 fase. Fase prabencana atau sebelum terjadinya bencana, kemudian fase tanggap darurat atau pada saat terjadi bencana, dan fase setelah terjadi bencana atau disebut pasca bencana. Nah, tadi yang ditanyakan adalah terkait dengan apa saja yang dilakukan pada saat terjadi bencana. Pada saat terjadi bencana, pemerintah Kota Pekalongan tentunya itu juga mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di mana undang-undang itu kemudian diturunkan dalam salah satu turunan produk hukum yang disebut Rencana Kontingensi Penanggulangan Bencana Tingkat Kota Pekalongan. Ini menyangkut dengan apa saja yang dilakukan pada saat terjadi bencana. Nah, di situ kami BPBD bersama dengan instansi yang lain, dengan para pihak serta masyarakat, itu ada SK Tim Penanggulangan Bencana, di mana itu menyangkut beberapa aspek atau beberapa tugas serta beberapa divisi dalam penanganan kebencanaan. Nah, yang pertama ada divisi ataupun bidang ya, SAR, evakuasi dan keamanan pada saat terjadi bencana. Kemudian ada divisi logistik ya, dan penyediaan sarana prasarana pengungsian. Ada divisi kesehatan. Ada juga divisi pemulihan sarana dan prasarana untuk pemulihan pasca bencana. Nah, BPBD itu mengambil peran yang utama pada saat terjadi bencana. Itu kita di bagian koordinator dalam bidang penyelamatan dan evakuasi. Meskipun di divisi yang lain kami tetap terlibat menjadi bagian tim. Nah, tentunya kami tidak sendiri, bersama dengan instansi yang lain, bersama dengan TNI, Polri, masyarakat dan relawan. Karena bicara soal bencana adalah bicara urusan penanganan bersama-sama, jadi tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Jadi BPBD hanya sebagai pemantik atau pendorong kepada para pihak untuk sama-sama bergerak dalam rangka mengurangi resiko bencana yang lebih menjadi lebih kecil ya daripada dampak yang tidak kita harapkan. Baik, penjelasannya sangat menarik sekali ya Pak, sehingga saya ingin mengetahui bagaimana sih Pak di Pekalongan ini bencana yang sering terjadi itu apa, sehingga dari sudut pandang BPBD sendiri apa Pak? Jadi di wilayah Indonesia, sebelum saya cerita soal Pekalongan ini, kita berada di negara yang terdiri dari berbagai pulau ya, maksudnya kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber daya yang luar biasa, keanekaragaman hayati yang banyak sekali, kemudian kekayaan laut, kekayaan alam ya, yang banyak, kemudian gunung dan lain sebagainya. Tetapi di balik kekayaan maupun potensi sumber daya alam yang luar biasa, kita ternyata juga ada banyak ancaman bencana. Maka dari itu kita harus mulai bersiap. Peristiwa bencana yang terjadi sepanjang tahun, misalnya sepanjang tahun 2022 sampai dengan saat ini mencapai kurang lebih 3.000 kejadian lebih dalam satu tahun sebelum ini tahun berakhir ya. Kita lihat ada gempa bumi ya di Cianjur, kemudian belum lama juga ada banjir bandang, ada tanah longsor ya, kemudian ada bencana angin puting beliung. Ini kemudian yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian Jawa Tengah ini menjadi salah satu provinsi yang cukup banyak bersama dengan Jawa Barat menyumbang potensi ancaman kebencanaan, sehingga kita yang tinggal di wilayah Jawa Tengah itu wajib memiliki kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Dalam satu tahun saja itu sudah ada 1.800 kejadian bencana yang ada di wilayah Jawa Tengah.
Artinya Jawa Tengah itu menjadi penyumbang terbanyak di antara peristiwa kebencanaan yang ada di Indonesia. Kemudian kita turunkan lagi di Kota Pekalongan. Sebut saja data kami yang kami sampaikan adalah tahun 2021. Tahun 2021 atau tahun lalu itu setidaknya ada 22 kejadian kebencanaan. Apa saja bencana yang ada di Kota Pekalongan? Yang pertama adalah banjir. Banjir akibat curah hujan tinggi. Kedua juga banjir akibat gelombang pasang atau naiknya muka air laut ya yang merembet ke muara. Kemudian sungai limpas, kemudian mengenangi pemukiman. Pekalongan di tahun 2021 juga pernah ada kejadian longsor daerah aliran sungai, di mana di sempadan sungai di daerah Kuripan Kertoharjo ada banyak masyarakat yang tinggal di situ. Ada beberapa rumah yang ikut kemudian terbawa longsoran di tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 itu setidaknya di catatan BPBD Kota Pekalongan itu ada 5 kali kejadian banjir besar. 5 kali itu artinya adalah banjir yang menyebabkan pengungsi ya, baik itu banjir yang disebabkan oleh gelombang pasang maupun banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi. Maka dari itu kita yang tinggal di wilayah Kota Pekalongan, teman-teman generasi milenial ya yang biasa melihat informasi yang ada pada saat ini, ya tentunya kita bisa memperhatikan bahwa bulan-bulan ini seringkali banyak terjadi peristiwa kebencanaan, tidak hanya di wilayah tempat kita tinggal tetapi juga di wilayah Indonesia yang lainnya. Kita bisa saksikan di televisi begitu banyak dampak serta kerusakan atau kerugian ataupun resikonya terhadap orang yang mengalami dampak musibah tersebut, sehingga perlu membangun kesiapsiagaan, perlu membangun kewaspadaan, serta perlu membangun pengetahuan bahwa kita tinggal di wilayah rawan bencana. Jadi gitu ya. Mengenai bencana yang Bapak sebutkan tadi nih Pak, wilayah mana aja sih Pak dari Kota Pekalongan ini yang sering terjadi hal tersebut seperti banjir ya? Iya, banjir yang prioritas dari BPD sendiri ya Pak. Jadi kalau yang sering kali terjadi peristiwa kebencanaan berdasarkan data BPBD atau kami punya yang disebut peta ancaman bencana, itu yang paling utama bencana yang sering kali tadi itu adalah banjir akibat gelombang pasang rob maupun banjir akibat curah hujan tinggi. Untuk wilayah-wilayah sendiri yang cenderung atau kategorinya merah itu hampir semua di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara itu memiliki ancaman bencana banjirop maupun curah hujan yang tinggi. Di mana yang sering kali terjadi adalah yang pertama, misalkan untuk wilayah Kecamatan Pekalongan Utara, sebut saja ada Kelurahan Panjang Wetan, termasuk wilayah Bugisan, kemudian ada Kelurahan Rapiak, ya, kemudian juga ada Kelurahan Panjang Baru, kemudian Kelurahan Kandang Panjang. Ini juga seringkali masih mengalami peristiwa kebencanaan, sebut saja bencana banjir akibat gelombang pasang. Kemudian di beberapa atau sebagian wilayah Kecamatan Utara seperti Kelurahan Tertol, Kelurahan Pasir Kraton Kramat ya, itu juga seringkali mengalami kejadian bencana banjir akibat curah hujan tinggi maupun gelombang pasang rob. Baik Pak, sangat luar biasa nggak Pak? Pak, ini mengenai bencana di Pekalongan yaitu banjir nih. Untuk Bapak sendiri dalam sebagai ketua pelaksana di BPDB Kota Pekalongan, BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ini perlu dihafal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oke, untuk penanggulangan sendiri Pak, dalam prioritas di Pekalongan itu kan banjir. Itu pelaksanaannya seperti apa nggak Pak? Kalau boleh tahu. Jadi terkait dengan upaya menanggulangi bencana itu biasa disebut dengan mitigasi. Mitigasi adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana. Kalau menghentikan total itu saya kira juga agak sulit karena alam juga tidak bisa sepenuhnya dilawan. Maka dari itu yang bisa dilakukan adalah mengurangi resiko, beradaptasi
dengan lingkungan sekitar bahwa kita tinggal di wilayah rawan bencana. Mitigasi atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana itu ada dua hal. Yang pertama adalah mitigasi yang bersifat struktural atau pembangunan infrastruktur atau fisik ya, atau upaya secara fisik yang dilakukan untuk mengurangi resiko tersebut, dan non fisik. Non fisik itu yang menjadi konsen daripada BPBD, termasuk membangun kebijakan atau regulasi terkait dengan upaya penanggulangan bencana, mewujudkan kelurahan tangguh bencana, mempersiapkan sumber daya masyarakat itu siap dan tangguh dalam menghadapi persoalan kebencanaan. Ini yang terus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana sepanjang tahun. Ada atau tidak ada bencana, itu pengetahuan tentang bencana itu harus dibangun mulai dari level pendidikan dini, termasuk dari para generasi muda, bahwa iki loh Indonesia, ini loh Pekalongan, lingkungannya seperti ini, ketika nanti banjir harus bagaimana. Ini harus diterapkan di seluruh pandangan teman-teman, juga harus ada di benak pikiran anak-anak kita juga. Kenapa? Ilmu pengetahuan atau pelajaran lain ya, misalkan yang menyangkut dengan ilmu dagang, ilmu hukum, itu saja semua dipelajari, ya kan? Ilmu soal bencana ini ilmu soal mempertahankan kehidupan. Ilmu bagaimana Anda misalkan nanti satu kali kebanjiran, bek jenengan selamat, bek Bapak Ibu orang canda opo-opo, pas satu kali terjadi gempa itu kita harus bagaimana. Ini hal yang prinsip, ini yang harus dibekalkan atau dihayati dan diresapi oleh seluruh warga masyarakat Pekalongan, oleh seluruh warga negara kita. Itu harus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan wawasan soal kebencanaan. Karena satu-satunya untuk mengurangi bencana ya, selain pembangunan fisik atau infrastruktur, yakni yaitu tadi mendorong kemampuan adaptasi dan meningkatkan kapasitas serta keterampilan kita untuk bisa mempertahankan kehidupan ini lebih baik di masa yang akan datang. Itu baru bicara yang non fisik. Secara fisik, bahwa pemerintah Kota Pekalongan ya, salah satu misinya adalah penanganan banjir dan rob. Kita sadar bahwa wilayah kita itu berada di cekungan. Ada beberapa temuan atau kajian ilmiah dari para ahli bahwa kita berada di bawah permukaan air laut. Artinya kita siap secara fisik, misalkan ada banyak pompa yang dibangun oleh pemerintah Kota Pekalongan, yang ngelola bukan BPBD tapi ada dari bidang sumber daya air, ada di DPUPR terkait dengan misalkan penyedotan air ya kan, ketika terjadi genangan, kemudian saluran drainase ya kan, itu ada di dinas lain. Kemudian di bidang pemukiman, di dinas pemukiman itu juga ada penanganan ataupun upaya yang bersifat penataan pemukiman. Lingkungan kita juga harus mulai berbenah ya kan, bahwa bangunan rumah tinggal kita juga harus disesuaikan ya. Kemudian pasangan saklar listrik itu juga harus diantisipasi. Mau sampai kapan kita bendung laut agar tidak bisa mengalir ya kan? Semua ada batasnya. Meskipun kita tahu mungkin di sepanjang Kota Pekalongan itu sudah ada infrastruktur fisik tuh, semua sudah ditanggul. Kemudian ada proyek Loji Banger yang menjadi proyek strategis nasional ya, di mana sungai-sungai yang biasa limpas itu ditutup kanan kirinya menggunakan tanggul. Artinya seluruh daya dan upaya pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, itu untuk melindungi masyarakat melalui kegiatan fisik pembangunan guna mengatasi persoalan kebencanaan khususnya banjir, baik air pasang maupun rob, sebenarnya sampai dengan saat ini sedang berlangsung. Coba jalan-jalan aja ke Jalan WR Supratman, berapa banyak itu jalan yang mulai ditinggikan, selokan yang diperbaiki ya kan. Artinya pemerintah itu hadir, pemerintah peduli terhadap masyarakatnya. Tinggal masyarakat yang berada di wilayah rawan juga harus mempersiapkan diri. Iya betul Pak. Bahwa kita satu saat juga mungkin akan mengalami peristiwa kebencanaan di tengah pembangunan infrastruktur yang ada pada saat ini. Kita juga belum tahu misalkan sampai berapa lama tuh tanggul itu kuat menahan gelombang pasang. Sampai berapa lama misalkan ada setpel atau bangunan di pinggir sungai untuk menahan aliran sungai. Nah ini semua bangunan ini buatan manusia, ada
batasnya, ada umurnya. Tinggal panjenengan misalnya yang tinggal di wilayah sempadan itu kira-kira apa yang dipersiapkan ketika nanti misalkan terjadi banjir besar misalkan melintasi rumah panjenengan. Ketika satu kali mungkin bisa saja terjadi gempa bumi, apa yang Anda lakukan? Nah, ini kan harus dibekali, harus diterapkan, harus dihayati dan diamalkan ataupun disimulasikan. Jadi ada banyak PR-nya, termasuk kita semua para generasi muda, para generasi milenial itu mau tidak mau harus mengakui bahwa wilayah kita itu juga wilayah rawan. Tidak hanya Pekalongan, tapi secara umum Indonesia itu berada di ring of fire. Ada banyak gunung api, tentunya di situ ada potensinya. Ya kan, ada banyak lempengan yang terus bergerak, ada banyak pulau, di mana pulau itu terhubung dengan laut, di mana satu kali dampak perubahan iklim juga bisa berdampak kepada naiknya muka air laut ke daratan, sehingga perlu ke depan upaya secara komprehensif untuk bersama-sama mengatasi persoalan tersebut di kemudian hari. Gitu ya? Gitu Pak. Nah, untuk terlibatan masyarakat sendiri dalam penanggulangan bencana tersebut sudah dijelaskan panjang lebar seperti itu. Dan dalam penanggulangan bencana tersebut, Genbiers yang ada di luar sana juga masih bertanya-tanya bagaimana sih keterlibatan masyarakat tersebut dalam pas ada terjadinya bencana gitu. Jadi gitu, prinsipnya semua orang itu punya kapasitas, punya kemampuan. Dalam hal persoalan bencana, semua itu punya peran. Semua bisa melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan kapasitas masing-masing ya. Bagi para generasi milenial, misalkan teman-teman yang masih kuliah, nyenengan jurusannya apa ini? Alhamdulillah kesehatan masyarakat, Pak. Kesehatan masyarakat. Nah, pada saat terjadi bencana, teman-teman kesehatan masyarakat ya, ini bisa bergabung dengan para relawan penanggulangan bencana. Gabung dengan tim kesehatan, ada PMI, ada teman-teman dari 119, kemudian di tingkat kota ada divisi bidang kesehatan dan psikososial. Nanti bisa datangi ke pengungsian, memberikan medical check up ya kan, mengidentifikasi dampak penyakit yang akan muncul ataupun yang diderita para pengungsi. Kemudian juga bisa terlibat melakukan kegiatan KKN ya. Yang bersifat KKN tematik, KKN di wilayah rawan bencana, apa yang bisa dilakukan ya, memberikan solusi atau problem solving terhadap persoalan masyarakat, misalkan terkait dengan identifikasi penyakit di wilayah yang terendam rob. Nah, ini kan bisa dilakukan kegiatan yang bersifat bakti sosial, penanaman mangrove. Nah, kemudian menggalang dukungan publik, ya kan, melakukan upaya donasi tetapi yang bermartabat ya, dalam artian donasi yang tidak asal-asalan, misalkan di jalan-jalan tanpa ada aksi tindakan nyata, itu juga kurang tepat ya. Bisa saja menggunakan cara-cara donasi yang mungkin jauh lebih baik kan, konser amal mungkin bisa semacam itu ya kan. Kemudian atau misalkan ada produk UMKM yang bisa ditawarkan yang dikelola oleh misalkan teman-teman BEM komunitas ataupun para mahasiswa, kemudian disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat membantu sesama pada saat terjadi bencana. Kemudian sebelum terjadi bencana juga bisa terlibat dalam hal misalkan penyusunan kelurahan tangguh, membangun kepanitiaan atau tim penanggulangan bencana di kelurahan masing-masing ya kan, ikut rembugan, bermusyawarah dengan masyarakat. Tentunya ini juga bagian yang bisa dilakukan oleh teman-teman dan masyarakat. Apalagi bagi warga masyarakat yang tinggal di wilayah rawan, mereka bisa menjadi informan, informasi yang baik terkait dengan tanda-tanda akan datangnya bencana, ya kan, memberikan laporan yang mungkin berguna bagi pemerintah maupun para pihak, di mana nanti ini bisa menyelamatkan banyak orang. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan sesuai dengan kapasitas dan perannya masing-masing. Misalnya yang suka film, membuat video dokumentasi atau iklan-iklan layanan masyarakat yang bersifat mengajak, mengedukasi masyarakat pada saat gempa kudu kepiye, pada saat banjir kudu kepiye. Ini kan bisa
dilakukan. Betul. Membuat misalnya semacam lomba foto terkait dengan apa namanya lingkungan-lingkungan yang terdampak bencana, tetapi juga memberikan solusi yang konkret. Misalnya kita menjaga lingkungan sekitar, ya kan, tidak membuang sampah sembarangan, ikut bekerja sama dengan misalkan para pihak, dengan masyarakat, gotong royong membersihkan saluran drainase, itu kan bisa dilakukan. Jadi banyak hal saya kira yang bisa dilakukan oleh teman-teman, tidak hanya gabut misalkan gulang-guling pas wayah banjir, ya kan, nonton neng medsos ya, komentar sing ora-ora padahal sing komentar turun wae. Ya gitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Lihat apa yang ada di lapangan ya ketika terjadi bencana, kemudian datanglah misalkan ke komunitas, ke kelompok, ke badan penanggulangan bencana, apa yang bisa saya lakukan. Ya kan, misalkan terjadi bencana besar, misalkan itu datang saja ke tempat misalkan yang dapur umum buatin nasi. Di posko-posko datang saja ke situ, bantu, tidak bawa apa-apa, tapi jenengan misalnya ngekos, Pak Bu, aku orang apa-apa ki, apa sing iso saya bantu. Jenengan bantuin bungkusin kan. Jadi sing cakos ya tentunya yang bungkusin tetap entuk nasi untuk dimakan. Ya kan, yang jomblo misalkan juga punya kenalan di situ, ya kan, akhirnya kemudian punya misalkan teman ataupun apa relasi, ya kan, tidak hanya sekedar ngopi dan nongkrong, tapi bisa berbuat yang lebih baik untuk penanganan kebencanaan maupun kerja-kerja untuk lingkungan Indonesia maupun Pekalongan lebih baik. Jadi gitu. Gitu nggih Pak. Iya, dalam melibatkan masyarakat itu perannya penting sekali ya Pak. Ya, karena dalam bencana nggak bisa sendiri. Ya. Jadi gini, dalam penanggulangan bencana itu, undang-undang penanggulangan bencana itu hukumnya wajib melibatkan masyarakat. Selain masyarakat yang wajib itu, kedua dunia usaha, ya. Kemudian ketiga, dunia usaha tentunya melalui CSR-nya, melalui Corporate Social Responsibility. Ya kan, kemudian teman-teman akademisi itu wajib hukumnya ketika Anda tinggal di wilayah rawan bencana, skripsi jenengan nanti dikaitkan dengan kebencanaan. Semakin banyak korelasi ataupun orang yang mengkaji bab kebencanaan, ini manfaatnya luar biasa. Jadi gitu. Sing misalkan cah IT atau teknologi informasi, kita bisa buat tuh aplikasi kaitannya identifikasi wilayah rawan, aplikasi terkait dengan kapan terjadi banjir, early warning system. Teman-teman kesehatan masyarakat kan banyak juga treatment ataupun kajian-kajian yang bisa dilakukan guna misalnya mengatasi persoalan kesehatan yang muncul baik itu pada saat bencana di wilayah banjir ataupun misalnya semacam trauma healing kepada anak ataupun masyarakat yang memang biasa terdampak bencana. Jadi banyak hal ini yang di bidang akademisi. Kemudian juga media massa. Media massa itu juga memiliki kewajiban mengabarkan hal-hal yang positif daripada kebencanaan, tidak hanya mengeksplor kesedihan atau dampak daripada persoalan kebencanaan itu sendiri, tetapi bagaimana membangkitkan semangat para warga yang terdampak, ya, memberikan informasi yang bersifat mencegah atau meminimalkan dampak dari peristiwa kebencanaan itu sendiri. Jadi misalnya jadwal panduan kapan akan ada hujan lebat dan lain sebagainya, kewaspadaan orang yang di pinggir sungai, ya kan, di pinggir laut, ini kan juga harus mulai diedukasikan, tidak hanya dari BPBD semata, BMKG, tapi banyak pihak, ya, termasuk dalam hal ini juga pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Jadi 5 sektor yang wajib menangani dalam bencana, dan harus semuanya. Viewers di sini sudah dapat informasi dari Pak Dimas yang sangat luar biasa. Pak, ini santai-santai aja ya Pak. Iya, ini minum dulu Pak biar lihat santai gitu. Itu saya mau ambil anggurnya nih. Nah. Ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh Genviewers di luar sana nih Pak. Jadi pesan apa sih Pak untuk generasi muda seperti kami-kami gitu dalam menanggapi bencana gitu di sekitar kita? Iya, tadi sebenarnya ini penegasan tadi sebenarnya sudah kami sampaikan. Jadi setiap teman-teman generasi muda, setiap orang itu juga punya peran masing-masing dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana tidak hanya menjadi peran pemerintah semata, tapi ada banyak pihak yang harus terlibat. Ada juga dari pemerintah, TNI, Polri, relawan, dunia usaha,
masyarakat ya, dan kemudian juga media massa, termasuk dalam hal ini juga akademisi dan para generasi muda, para milenial ini juga sebenarnya bisa memberikan kontribusi nyata dalam upaya penanggulangan bencana. Kontribusi itu dapat dilakukan ketika kita misalkan memilih upaya sebelum terjadi bencana. Jadi dalam hal ini juga perlu misalkan membangun kewaspadaan, ya, sama-sama mewujudkan suasana masyarakat kita paham bahwa wilayah kita rawan kebencanaan, ya. Termasuk juga berperan dalam hal sesuai dengan kapasitas masing-masing. Misalkan KKN tematik yang berkaitan dengan kebencanaan, skripsi atau kajian dalam kebencanaan, bergabung dengan para relawan pada saat terjadi bencana juga bisa dilakukan, termasuk sesuai dengan keahlian masing-masing. Kira-kira aku senengnya ini apa sih dalam hal kebencanaan, karena sebenarnya dalam hal bencana kita juga sudah ada ketentuan bahwa ada 26 kompetensi kerelawanan yang bisa kita libatkan dalam penanggulangan bencana. Semua sisi, semua sektor itu bisa dilakukan, termasuk menggalang donasi, memberikan dukungan, baik itu dukungan tenaga, dukungan kemampuan, ya, serta keahlian sesuai dengan kapasitas masing-masing. Karena penanganan bencana itu tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi bencana adalah urusan bersama. Jadi gitu. Ya. Kiranya seperti itu ya Pak. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak ya Pak. Terima kasih. Untuk Genviewers di luar sana, ini merupakan suatu informasi yang bermanfaat bagi kalian dalam menanggulangi bencana yang ada di sekitar kalian gitu. Sekian dari kami dari podcast Gen Bincang, tema peran milenial dalam penanggulangan bencana. Saya Rizka Rafika Aprilia sebagai host. Undur diri. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.